Sesaat lagi, Anda akan ikuti Titik Berangkat bersama Fuad Adi, penulis dan founder Cycle Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi semuanya. Baru lagi saya sampaikan sama potensi pada berangkat menghadiri yang sudah titik berangkat yang mampu akan menghadiri ke titik akhir. Tentu saja bersama guru kita Kang Fuad Adi, founder dari Cycle Institute, dan kali ini bersama Indonesia Brand Activist Network, IBAN. Dan langsung ini IBAN dari Jakarta yang hadir. Kita sapa dulu Kang Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Fuad. Waalaikumsalam, Mbak Santi, Mas Perto. Iya. Kalau belum muncul juga ya bilang nasib lah. Yang penting hati kita begitu. Baik Kang Fuad, kita langsung menyapa Mas Arto ya yang sudah ada di ujung Instagram juga. Selamat siang dan selamat pagi Mas Arto. Assalamualaikum. Selamat siang, Merdeka, selamat pagi. Apa kabar Mbak Tati? Mas Fuad? Ya, Ya, sepertinya ya. ada. Halo Mas Arto. Ya, aku bisa dengar. Oke, baik. Nah, ini suaranya dari Kang Fuad. Sepertinya Kang Fuad harus keluar dari kamar mandi dulu kan, karena suara airnya terus mengguyur gitu. Udah ya. Oke, baik. Kali ini kita akan berbincang tentang titik berangkat. Tema yang sudah disiapkan adalah jangan terlalu mencintai harta. Tapi kita pengen tahu dulu, Mas. Ini IBAN itu apa sih, Mas? Untuk bisa memberikan sebuah awareness juga kepada Adminia dan juga pendengar Apredio yang belum memahami apa itu IBAN. Ya, jadi suaraku kedengaran? Aman? Dengar? Ya. Terdengar. Jadi IBAN adalah para individu, sosok-sosok yang di awal kami memulai dalam sebuah inisiatif kebersamaan ya, untuk kemudian mengembangkan usaha-usaha dalam hal ini brand-brand lokal di kota kami masing-masing. Dan dalam perjalanan saya selama 5 tahun terakhir, saya bertemu dengan begitu banyak sosok-sosok yang sebenarnya punya banyak kepedulian terhadap brand-brand lokal, saya sebutnya begitu, di kota mereka masing-masing. Dan tahun lalu kami secara sah dan meyakinkan secara legal kemudian mendirikan asosiasi yang hari ini kami sebut Indonesia Brand Activist Network. So, Indonesia Brand Activist Network adalah kumpulan para aktivis brand di berbagai kota di seluruh Indonesia. Jumlahnya ada 92 orang dan hari ini kami tersebar di 50 kota di seluruh Indonesia, bergerak bersama dengan cara kami masing-masing untuk mengembangkan brand-brand lokal di daerah kami masing-masing. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Berarti ini secara personal kalau memang punya visi yang sama bisa bergabung dengan IBAN ya, gitu ya Mas Arto ya. Ya, Tidak membatasi. betul. Kami ada perjumpaan atau undangan teman-teman baru setiap bulan Juli dan Agustus biasanya antara salah satu bulan itu. Jadi setiap tahun IBAN memang kemudian mengajak teman-teman baru untuk bergabung mengembangkan kotanya masing-masing. Biasanya kita lakukan 1 tahun sekali. Oke. Nah, Mas Arto, sebelum nanti ke Kang Fuad ini, Kang Fuad sedang menata diri untuk bisa kita sapa dengan enak. Mas Arto melihat Semarang seperti apa ini, Mas? Oh, saya rasa Semarang adalah salah satu kota yang sudah sangat sudah sangat mapan dalam konteks pengembangan brand ya. Kalau kita lihat sebenarnya di Indonesia, kota-kota yang memahami brand itu belum banyak, tapi sudah mulai banyak bertumbuh. Katakanlah misalnya kalau kita lihat Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Bali, Labuan Bajo, Makassar, ini kota-kota yang secara organik brand-brand lokalnya sangat kuat sekali. Dan kemudian juga ada kota-kota dari tier 3 gitu ya, kota-kota kecil yang pelan-pelan sekarang punya brand-brand lokal yang sangat kuat sekali. Nah, saya melihat Semarang merupakan salah satu
jangkar dari model pengembangan brand, khususnya untuk brand-brand yang sifatnya memiliki nilai-nilai historis atau brand-brand yang memang memiliki karakter-karakter sejarah yang sangat kuat sekali, sehingga kemudian masing-masing kota sendiri akhirnya memiliki karakter dan daya tarik dari brand mereka masing-masing gitu. Katakanlah kalau misalnya kita ke Bandung, kita akan melihat banyak sekali brand-brand yang sangat up to date gitu, sangat kekinian sekali, karena karakternya dari brand-brand sana tuh mereka memang sangat memiliki value-values yang bergerak dengan cepat sekali. Sementara kalau di Semarang kita melihat banyak brand-brand tradisional, brand-brand organik yang ditata, dikelola dengan baik, dan terus berkembang mengikuti nilai-nilai atau value-value yang sudah ada sebelumnya. Dan itu saya rasa bagus, sehingga masing-masing kota memiliki karakter-karakter brand yang berbeda-beda. Nah, itu Mas Fuad tuh. Ini nggak kuat sama gambar belakangnya tadi itu loh, Mas. Itu yo harus silakan dulu tuh, harus memunculkan lagi. Toko di belakangnya itu loh, yang membackground itu yang bikin berat. Baik, terima kasih Mas Arto dan Kang Fuad. Kita akan dengarkan dulu sebelum kita nanti melanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Arto juga dalam Titik Berangkat kali ini, ilustrasi dari Kang Fuad ya tentang jangan terlalu mencintai harta. Upmania, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir. Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. Kegiatan rutin pagi saya antara 2 atau 3 hari sekali saya mencuci mobil. Pernah suatu kali oleh tetangga sebelah rumah saya yang kebetulan waktu itu keluar rumah, dia menyapa dengan sebuah pengakuan diri kalau dia paling seminggu atau sebulan sekali baru mencuci mobilnya, atau kalau terlihat kotor sekali. Dan dia berkomentar kalau Bapak kok hampir tiap hari ya mencuci mobil. Selepas dia pamitan dari menyapa saya, sambil meneruskan mencuci mobil, pikiran saya pun menggelitik diri saya. Iya ya, jangan-jangan saya termasuk orang yang terlalu mencintai harta, yang sebagian waktunya dihabiskan untuk merawat atau memikirkan dan memperhatikan benda-benda yang saya punyai. Di sisi lain, saya pun teringat kalau mobil yang saya punya ini juga punya jasa kepada saya. Saat harus mengantarkan anak atau istri saya mesti ke klinik atau ke rumah sakit, bagi saya mobil ini cukup berjasa juga. Atau saat anak-anak libur sekolah, ia memudahkan kami untuk bisa silaturahmi ke eyangnya, atau mengantarkan kami pada kehangatan saat kami bisa berwisata ke suatu destinasi, atau kadang mengantarkan diri saya untuk memudahkan berurusan dengan pekerjaan saya, yang itu menjadi sarana dalam saya mendapatkan rezeki dari Tuhan. Di mata saya, betapa keberadaan mobil ini juga cukup memberi kontribusi kepada kehidupan keluarga kami. Lalu apa salahnya kalau kami berterima kasih kepada mobil yang kami punyai dengan merawatnya, termasuk mencuci di 2 atau 3 hari yang saya lakukan itu. Lebih jauh di relung hati saya, di awal kami berumah tangga, kami hanya punya sepeda motor. Seiring dengan bertumbuh, kami dimampukan untuk membeli mobil. Kalau apa yang kami punya itu adalah rezeki dari Tuhan, lalu saya menempatkan bahwa ini juga sebuah amanat dari Tuhan, lalu saya mencoba memegang kepercayaan itu dengan merawatnya, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur saya atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Apakah ini tergolong orang yang mencintai harta? Saya pun mengingatkan diri saya sendiri, semoga bentuk perawatan ini
bukan sebagai wujud kecintaan saya kepada harta, melainkan sebagai bentuk syukur saya kepada apa yang telah Tuhan berikan kepada keluarga saya. Itu tadi dari Kang Fuad. Kayaknya pas banget kalau hari ini kita ngobrol dengan Mas Arto. Self branding ini juga penting ya, kayaknya ya. Nah, nanti branding itu apa sih sehingga orang bisa memaknai kita sesuai dengan batasan yang dia lihat ya, sekelebat saja. Kayaknya Anda ini nyuci mobil setiap hari deh, gitu ya. Nah, itu kan menjadi salah satu brand yang disematkan juga oleh tetangga kepada Kang Fuad. Ya, silakan Kang Fuad. Ya, sebetulnya saya belajar dari apa yang terindra itu, ya sudah, kita faktanya bahwa kita terbatasi oleh melihat itu dengan indera yang kita punya, merasakan dari indera yang kita ada. Nah, tetapi soal kedalaman itu menjadi masalah. Sedikit hambatan. Lalu soal bagaimana kemudian kedalaman dalam diri saya, ya Tapi Mbak Santi yang sekarang Bisa. Sudah Kang. sudah. Ya. Iya, ini mungkin yang kemudian saya ketika belajar soal brand dari Mas Arto menjadi terpikirkan yang kemudian muncul diskusi soal titik berangkat itu begitu. Bisa jadi yang terlihat oleh orang itu menjadi berbeda dari apa yang sesungguhnya saya lakukan atau siapapun lakukan gitu. Sehingga prasangka dari sebuah kesimpulan dari yang kita indra itu menjadi sesuatu yang itu belum tentu bahwa itulah yang sesungguhnya. Nah, maka soal konsistensi yang kita lakukan itulah yang itu akan menjawab apakah yang terindra sebagai barangkali meskipun kemudian menyadarkan apa yang saya lakukan terhadap apa yang saya miliki itu sebagai bentuk perawatan, ini belum tentu bahwa itu bisa dilihat orang sebagai perawatan sebagai rasa syukur itu tadi. Artinya saya bisa belajar dari diri saya yang akhirnya menemukan soal bagaimana berterima kasih dari setiap pemberian. Dari belajar orang lain, saya juga bisa belajar bahwa pada akhirnya sejauh mana batas kita, kalau di bahasanya Mas Arto itu, kemelekatan terhadap sesuatu itu kita yang punya kontrol. Lalu kita mau mengekspresikan seperti apa itu juga menjadi kembali kepada diri kita lah. Nah, mungkin batasnya di situ. Yang akan mengenali adalah diri kita sendiri. Yang ini sebenarnya tidak butuh adanya klarifikasi atau konfirmasi dari orang lain. Yeah. Hanya seiring waktu barangkali jawaban itu akan didapatkan. Gitu kira-kira. Oke. Nah, ini mungkin kita pengen tahu dari Mas Arto, bagaimana tidak menunggu waktu yang lama sehingga apa yang orang lihat tentang, memang sih kita tidak punya kewajiban untuk klarifikasi ya Mas, terserah orang pengen berpendapat, itu mungkin kalau di self branding ya. Tetapi ini kalau bicara soal brand dalam ranah mungkin yang lebih punya frekuensi lebih besar lagi, bagaimana bisa meminimalisir barrier brand itu sendiri, kemudian tafsir orang tidak berbeda dan clear on clean bahwa brand itu bisa diterima dengan
tadi kalau Mas Arto bilang otentitas itu bisa Ya. menjadi sebuah value. Ya, ya, ya. Terima kasih Mbak Santi. Wah, tadi dengerin narasinya Mas Fuad jadi Fuad. bergetar ya. Eh, jadi kalau kita bicara soal brand dalam kaitannya dengan ini, sebenarnya brand itu sendiri dalam kaitan dalam proses penciptaan persepsi adalah man-made. Man-made itu artinya apa? Didesain dengan sengaja, gitu kata kuncinya ya. Didesain dengan sengaja untuk membangun sebuah persepsi. Nah, yang sekarang kami sedang arahkan adalah kenapa kita harus mendesain sebuah brand dengan sengaja? Karena kalau tadi versinya Mas Fuad cerita, misalnya ada orang yang melakukan sesuatu tanpa sadar, Mbak Santi juga bilang tiba-tiba keluarlah sebuah persepsi terhadap orang itu. Tapi orang itu tidak sengaja atau tidak sadar bahwa dia sebenarnya mengeluarkan, dalam bahasa brand kita menyebutnya touch point ya. Tidak sengaja mengeluarkan touch point itu sehingga persepsi itu terbentuk. Nah, ini yang seringkali kita suka lihat di model-model lama, bagaimana kita kemudian bisa melihat satu orang A, B, dan C, lalu orangnya ternyata karakternya begitu, begini, begitu, karena memang apa adanya dia begitu. Nah, di dalam dunia brand, sekarang terbalik. Kita bisa mendesain. Inilah yang kemudian menjadi penting. Kalau tujuannya hanya untuk mengambil kepentingan pribadi, ya silakan saja. Tapi kalau begitu, artinya kita bisa mengarahkan sesuatu, kita bisa berbuat sesuatu yang jauh lebih besar, katakanlah misalnya mengubah persepsi orang untuk melakukan lebih banyak kebaikan. Dan kita mendesain itu dengan sengaja. Artinya dengan sengaja, artinya kita memberi contoh lewat kegiatan-kegiatan, touch point yang pada akhirnya memberikan sebuah persepsi, dan persepsi itu memberikan rasa tertentu kepada orang yang melihatnya, dengan sengaja. Nah, oleh karena itu, teori tentang brand hari ini hari ini menjadi tidak relevan karena kemudian brand diarahkan kepada sosok atau ekosistem tertentu yang memang sudah sengaja kita arahkan. Gitu kira-kira. Jadi dalam konteks itu Mbak Santi nggak apa-apa kalau semua orang nggak harus setuju dengan apa yang kita lakukan, karena bisa jadi dia bukan menjadi target pesan yang ingin kita sampaikan gitu ya. Dan yang kedua, memang salah satu cara untuk mengetahui, oh ternyata Mas Fuad itu melakukan itu karena maka itu akan membuat brand itu menjadi kuat pada titik tertentu. Yes. Nah, Kang Fuad, ini memang kita tidak bisa ya, Kang Fuad, mendirect orang untuk berpendapat. Apa yang bisa kita ambil sikap ya, ketika tadi buntutnya banyak sekali makna dari sebuah armada di keluarga Kang Fuad. Apakah itu menggoyahkan, besok aku nyuci mobilnya jadinya seminggu 3 kali aja deh. Bludus-bludus ya spend Pak orang. Ada nunggu hujan. Nunggu hujan. Lebih hemat air kan? Tadi sih sebenarnya. Ya kembali ke persoalan otentisitas gitu. Otentisitas itu kalau kemudian memang saya meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang patut untuk bisa tersampaikan sebuah pesan ini, maka kewajiban saya adalah bagaimana konsistensi itu menjadi pilihan yang mungkin konsekuensinya tidak enak, tetapi itu mesti tetap bisa dilakukan. Nah, apakah kemudian tetangga saya itu menjadi sasaran micet saya atau tidak?
saya mungkin tidak mewajibkan untuk itu menjadi sebuah target. Tetapi setidak-tidaknya bahwa kalau ini memang sebuah keyakinan yang patut untuk saya lakukan secara konsisten, dan kemudian ada harapan setidak-tidaknya kemudian akan memiliki dampak di sekitar, ya apa salahnya? Ini menjadi pilihan yang kemudian ya harus saya ambil. Gitu. Nah, memang potensi ini menjadi dua sisi ya. Tadi, kalau kita belajar dari Mas Arto, ketika kemudian ternyata secara saintis persepsi orang itu juga bisa didesain gitu, maka ini kan menjadi potensi. Ya. Apakah kita akan mendesain untuk menciptakan sebagai citra diri apa yang dimaui oleh publik? Oke. Atau kita mendesain memang untuk menyampaikan bahwa kita adalah masing-masing itu sebagai otentiknya masing-masing kita, yang itu tidak perlu dipaksakan bahwa kita menjadi sebagaimana persepsi orang lain. Toh kita bisa menjadi utuh bagi diri kita sendiri, yang pada akhirnya orang akan mengenali kita itu dalam otentikitas diri kita. Tantangannya saya pikir di situ. Nah, karena ini ada ilmunya, ada saintifiknya, maka ya namanya sebuah alat sangat mungkin dipelajari, kemudian orang bisa melakukan. Tetapi sejauh keyakinan saya, tentu secara fundamental akan berbeda dampaknya antara sebuah rekayasa yang itu semata-mata rekayasa dari sebuah maksud tertentu. Karena saya ingin dicitrakan ini menjadi orang baik, maka semuanya yang saya munculkan hanya sisi baik saya. Gitu. Iya kan? Itu sangat mungkin di situ. Nah, maka adalah namanya personal branding gitu, kalau di industri. Nah, tantangannya di situ. Apakah personal branding yang mau kita munculkan itu sebagai otentiknya kita, atau personal branding yang itu engineering sebagai desain yang mau kita. Nah, dan banyak kasus pada akhirnya sebuah rekayasa itu dalam kurun waktu tertentu terkadang menjadi sebuah jebakan itu sendiri, yang kita terkadang tidak bisa keluar dari jebakan itu, atau kita menjadi terjebak benar. Nah, ini sebuah resiko, sebuah pilihan juga. Saya kira itu sih Pak Sambil. Bisa dikoreksi. Dalam sebuah pilihan ada resiko-resiko itu ya Kang. Nah, menarik juga ini Mas Arto, mumpung ketemu Mas Arto nih, kemarin soalnya nggak sempat datang ke suatu Pandanaran. Rugi besar tuh. Mas, itu kan kalau ada beauty behavior brand gitu ya, kalau beauty itu bisa diciptakan dengan dandan, akhirnya cantik. Tapi yang lebih mendasar ada inner beauty. Nah, kalau brand sendiri, branding ini, apakah ada inner branding gitu, Mas? Kalimatnya mungkin ke brand DNA ya, kalimatnya seperti itu kali. Brand soul atau brand DNA banyak sekali istilahnya, dan tentu saja jawabannya iya gitu. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Fuad, kosmetik versus non kosmetik itu akan bisa dirasakan lewat waktu. Pertama bisa dirasakan dari kita yang melihat gitu, karena konsistensi itu sangat susah sekali bagi mereka yang melakukannya dengan tidak serius atau dengan alasan tertentu ya. Misalnya kalau saya ngomongnya begini, lalu setiap kali kita ketemu suaranya langsung berubah, dibikin besar seperti ini gitu. Di satu titik pasti akan capek gitu, pasti akan capek. Yang kedua juga kemudian menjadi tekanan bagi orang yang melakukannya tanpa mengikuti tadi otentisitasnya. Dan saya rasa dalam waktu tertentu, apalagi dengan siklus dinamika yang begini cepatnya, mungkin kita juga bisa tahu mana yang kemudian original, mana yang tidak original, mana yang kemudian hanya bluffing, hanya sekedar jualan pencitraan dan lain-lain. Dan brand hari ini mampu mendeteksi itu, dan kemudian brand bisa mengarahkan kita untuk tidak melakukan itu. Oke.
Nah, Mas, apakah ini akan muncul dengan sendirinya atau harus kita gali otentitas diri kita sehingga membuat sebuah self branding atau personal branding ini, Mas? Kita bisa lakukan dua-duanya. Jadi tidak selalu dalam konteks otentisitas ya, apalagi dalam konteks membangun brand. Itu harus selalu otentik dalam arti tertentu. Misalnya kalau hari ini saya pakai pet seperti ini, sebenarnya sudah ada orang lain yang melakukannya gitu. Bung Tomo melakukannya dan banyak orang yang melakukannya. Mas Arto pakai sarung nggak? Hari ini hampir. Jadi sarung pendek. Brand saya adalah Mas Arto selalu pakai sarung gitu. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi memang kemudian konteks otentisitas dan tidaknya bisa debatable. Tapi hari ini yang semakin saya lihat menjadi penting adalah brand sendiri adalah sebuah disiplin ilmu, sama seperti manajemen, marketing gitu, yang kita bisa arahkan untuk tujuan tertentu, tujuan kebaikan atau tujuan keburukan gitu. Nah, memahami ilmu brand ternyata bisa membuat dampak yang lebih luas kalau kita arahkan kepada ke arah kebaikan. Maka perjuangan kami di Indonesia Brand Activist Network adalah mendorong brand-brand yang berdampak. Jadi brand berdampak itu tidak terjadi secara otodidak, tapi by design kita ingin mengarahkan brand-brand untuk menjadi seperti itu. Gerakan-gerakan yang kami lakukan adalah fokus kepada inisiatif-inisiatif yang tujuannya berdampak. Nah, visual-visualnya didesain dengan cara hal-hal yang sifatnya berdampak tadi. Nah, kalau ini bisa by design, maka impact juga kita bisa harapkan terjadi by design. Gitu. Nah, ini yang hari ini kami terus berkutat untuk kemudian mengimplementasi itu dalam bentuk-bentuk yang lebih real dan lebih nyata. Ya. Oke. Baik, sekarang sudah ada admin yang bertanya di WhatsApp. Kita akan buka dulu WhatsApp-nya di 087833300400. Dari 0812299 sekian. Selamat pagi Apredio dan semangat pagi terus. Tumben nih ada tamu di titik berangkat iya. Kita masuk ke pingin tumben-tumbenan, Mbak. Dari Narsih, selamat datang Mas Arto Biantoro di titik berangkat. Saya sering sekali mendengarkan titik berangkat dari Mas Fuad dan juga Mbak Santi, tapi kali ini saya ingin bertanya tentang personal branding. Sebagai seorang karyawati, saya senang sekali saya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita bisa mengklarifikasi kepada atasan brand kita ini tidak image yang yang disematkan kepada saya kayaknya saya ini karyawan terlalu rigid, banyak komplain, kemudian juga terlalu membesar-besarkan masalah, padahal saya pengen bekerja secara profesional. Apakah saya perlu klarifikasi? Apakah saya harus merubah tindakan saya? Seperti apa? Terima kasih Mbak Narsi. Silakan Mas Fuad. Wah, ini lebih tepatnya Mas Arto harusnya. Karyawannya serius padahal ya. Karyawannya serius, bosnya bilang membesar-besarkan masalah. Tenang. Kita akan diskusi dengan beliau. Ya, barangkali sama kalau saya belajar dari pengalaman yang terjadi di kehidupan saya sendiri ya. Dari apa yang disoal oleh Mbak barusan itu, ini kan artinya ada message yang itu tidak sampai kepada atasan. Nah, kesungguhan itu jawabannya bagi saya tetap bahwa sejauh mana kemudian kita punya daya tahan untuk melakukan sebuah konsistensi itu sehingga bisa dipahami. Dan ini sebetulnya yang lebih juga diperjuangkan. Sejauh mana kita itu punya daya tahan di dalam menjaga sesuatu yang itu kita pegang benar. Dan terkadang di sini ya, beda tipisnya itu, apakah saya itu sedang untuk sungguh-sungguh bekerja atau saya sebetulnya sedang mengharapkan bahwa kerja saya itu biar mendapatkan pengakuan. Nah, ada kan sisi tipisnya itu di situ.
Dan dalam jangka waktu tertentu ini akan juga bisa terdetek. Pamrih itu meskipun itu samar-samar, sebenarnya indikasinya bisa dilihat gitu. Begitu kemudian ada gangguan yang mempengaruhi intensitas kerja kita, intensitas kita berinteraksi, ya maka disitulah sebenarnya akan muncul pertanyaan, ini sebenarnya kita melakukan dengan sungguh-sungguh atau kita sedang mencapai sebuah pamrih yang kita kehendaki. Sehingga ketika pamrih itu tidak kita dapatkan, maka itu akan menurunkan kualitas dan intensitas yang kita lakukan. Nah, yang tahu Mbak yang baru bertanya itu kan gitu. Gitu sih menurut saya. Jadi yang tahu kesungguhan atau tidak, Mbak Sunarsi sendiri ya Kang ya. Oke. Baik, Mas Arto, ada masukan Mbak Sunarsi? Ya, kalau saya melihat jelas ini soal values yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Tapi kadang-kadang kita nggak perlu selalu harus punya values yang semuanya harus sama 100% ya. Tergantung dari seberapa penting values itu bagi diri kita sendiri. Kalau kita kemudian bilang value saya A, value atasan saya B, dan saya bisa atasan saya juga tidak berkeberatan dengan value saya, artinya saya terlalu serius, dia maunya bercanda, tapi pekerjaan selesai. Pada intinya pekerjaan selesai. Dan kita bisa menerima itu, maka sebenarnya kita bisa memblendingkan bersama-sama, gitu, berjalan bersama-sama meskipun kita berbeda. Tapi kalau kemudian values itu kemudian mengganggu performa kerja kita, maka kita harus sadar bahwa kita tidak ada di perusahaan yang tepat, dan kita harus keluar mencari perusahaan yang memiliki value yang sama. Kenapa saya katakan begitu lebih penting? Karena dengan seperti itu kita akan bisa melakukan aktivitas kita dan tugas kita secara orisinal tanpa kita harus berpura-pura. Bayangkan masalahnya kalau misalnya bos maunya karakter kita seperti itu, lalu kita harus mengadjust diri kita dengan kepentingan. Nanti kalau bosnya ganti, lalu bos yang berikutnya punya karakter yang berbeda lagi, kita harus mengikuti karakter yang sesuai dengan bos yang baru. Jadi bisa bayangkan bagaimana kita akhirnya jadi capek karena harus tadi kalimatnya ya, harus membangun image sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bos. Saya pikir kalau kita punya opsi kemudian untuk menemukan value-value yang sama di satu perusahaan yang kita inginkan, itu menjadi jauh lebih baik dan memberi kita keberanian dan kekuatan untuk menjadi orisinil dan pada akhirnya bisa melakukan tugas kita secara maksimal. Baik. Merdeka. Iya dong. Kemerdekaan inilah yang menurut saya menjadi penting. Meskipun kita bersinergi, kita menjadi bagian dari sebuah sistem. Tapi tadi kemerdekaan kita itulah yang sebetulnya ya menurut saya kita bisa menemukan maksimalisasi dari apa yang kita lakukan. Ya. Jadi sebetulnya di zaman sudah merdeka masih banyak jiwa-jiwa terbelenggu itu gitu salah satunya ya Mas ya. Kalau bahasa lebih informalnya sebenarnya adalah titik toleransi, gitulah kira-kira. Seberapa kita bisa mentoleransi pandangan itu. Kalau memang ternyata itu nggak terlalu berat-berat banget, it's okay. Gitu. Baik, Mas ini sudah banget kita ubah. Betul. Ada gitu ya Mbak Sunarsi ya, mudah-mudahan ini sudah bisa memberikan satu pencerahan gitu ya, sehingga apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Narsi berikutnya tidak membuat Mbak Narsi capek gitu ya, harus begini dan begitu sesuai dengan keinginan orang lain. Ada Denny sekarang dari 0818 sekarang Mas Arto, apakah sama antara saya buka dulu, bentar Mas. Apakah sama yang namanya label diri dengan personal branding, Mas? Terima kasih. Siapa ya Mas Fuad? Aku ya?
Kalau saya taunya label harga. Kita hajar terus. Ya mungkin kalau label diri itu ya kalau saya berusaha menerjemahkan mungkin label diri itu adalah bagaimana kita memberikan identifikasi terhadap diri kita sendiri ya. Artinya ini soal Mas Fuad nih orangnya begini atau Mas Arto orangnya begini, Mbak Santi orangnya begini. Itu kita melabelkan diri. Tapi personal branding sebenarnya adalah dengan kata brand ing itu adalah kata kerja. Artinya ini adalah sebuah kegiatan yang berkelanjutan. Personal branding adalah sebuah aktivitas yang pada akhirnya menentukan identitas tadi. Apa tadi kalimatnya, label diri tadi. Jadi bisa saja sudut pandangnya dimulai dengan saya ingin melabelkan diri saya seperti apa, lalu saya membangunnya lewat kegiatan yang disebut dengan personal branding tadi. Gitu. Baik. Ya. Kang Fuad tadi tambahan? Gini juga, ada hal yang lebih mendasar sih kalau saya melihat lebih sebelum kita menentukan label apa yang mau kita pasang dalam diri itu, ada hal yang penting menurut saya adalah apakah yang mau kita labelkan itu adalah di persoalan yang itu sebetulnya bersifat aksesoris ataukah itu bersifat lebih substantif sebagai label diri kita. Nah, saya pikir disitulah nanti kekuatan itu akan mensupport apakah kita itu konsen pada hal-hal yang penting itu memang menjadi substansi dari perjalanan hidup kita atau sekedar ya sudahlah yang penting saya itu dikesankan sebagai aksesoris yang orang melihat sebagai itu. Bagi saya itu juga menjadi hal penting yang perlu kita gali gitu ya. Oke. Gitu juga. Baik. Sayang sekali ya, ini waktunya hari Jumat, jadi bapak-bapak ini harus segera menuju ke masjid. Saya menghormati itu. Pengennya kita waktunya panjang banget, apalagi sudah ada Mas Arto hadir ya. Dan untuk Anda yang belum terbacakan WhatsApp-nya, insya Allah nanti kita akan sambungkan ke Kang Fuad ya. Mungkin minggu depan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih sekali Mas Arto untuk waktunya, sudah hadir dalam titik berangkat kali ini bersama Kang Fuad. Terima kasih. Sama-sama Mas Santi. Kang Fuad, terima kasih banyak sudah diundang. Makasih banget Mas Arto sudah berkenan bergabung di sini. Oke. Nanti kapan-kapan kita undang lagi. Oke, baik. Harus, kalau nggak dosa. Wah, banyak yang merindukan Mas Arto nih. Thank you. Ya, nanti kalau request-nya udah banyak kita undang lagi. Oke. Nah, rindu itu by design. Sengaja dibikin supaya Mas Roni Jabran rindu. Datang lagi. Itu dia. Kita di follow up deh. Tidak ahli. Nyambung pandang. Oh. Ini sudah ada yang bilang minggu depan diundang lagi ya loh. Ada tuh yang bilang gitu. Baik Kang, thank you. Mas Arto, thank you banget. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Sukses selalu dan kesehatan selalu. Thank you. Ya. Merdeka. Baik. Oke, merdeka. Demikian tadi berbincang-bincang dengan Mas Arto Bianto. Beliau adalah salah satu aktivis IBAN dan juga Mas Fuad Adi yang setiap hari Jumat ya kita selalu hadir dalam titik berangkat. Sukses selalu dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Santi pamit. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.